Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum tentang elektrolisis untuk memenuhi tugas video ujian praktek kimia. Silakan disimak. Baik, alat dan bahan yang kita perlukan antara lain satu wadah, NaCl atau garam dapur, air untuk melarutkan, air cuka. Setelah itu ada 2 buah pensil yang telah diserut atas dan bawah, kardus yang telah dilubangi, baterai berukuran 9 volt, kabel merah dan hitam yang di ujung-ujungnya telah disambungkan dengan capitan buaya. Nah, oke, untuk percobaan yang pertama kita akan melakukan percobaan di air garam atau larutan garam. Pertama-tama siapkan wadah, lalu kita tuangkan garam dapurnya dan kita larutkan di dalam air. Nah, jika garam telah larut dalam air, langkah selanjutnya kita akan memasukkan kedua buah pensil ke dalam wadah agar terendam di dalam larutan garam tersebut. Setelah itu kita akan memasang rangkaian listriknya. Untuk kabel yang berwarna merah akan kita rekatkan pada kutub yang positif atau anoda, lalu kita sambungkan yang sisi satunya ke pensil, tepatnya bagian granitnya ya teman-teman. Setelah itu, untuk kabel yang berwarna hitam akan kita rekatkan pada kutub yang negatif atau kita sebut juga sebagai katoda, dan kita rekatkan pada pensil yang satunya lagi. Nah, jika dilihat dari dekat akan terlihat seperti ini. Lalu hasilnya akan keluar gelembung-gelembung dari ujung granit yang terendam di dalam air larutan garam. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut dapat melakukan elektrolisis. Nah, untuk percobaan yang kedua, yaitu kita akan memasukkan kedua buah pensil yang telah dirangkaikan pada rangkaian listrik tadi ke air cuka yang sebelumnya merupakan NaCl atau garam dapur. Untuk percobaan yang kedua kita akan melakukannya di dalam air cuka. Nah, jika rangkaian listrik yang awalnya berada di air garam sudah dipindahkan ke dalam larutan air cuka, langkah selanjutnya kita akan memperhatikan gelembung-gelembung yang berada di air cuka. Nah, reaksi yang semuanya terjadi pada proses ini kita sebut juga sebagai reaksi elektrolisis, yaitu adalah penguraian suatu elektrolit oleh suatu arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia yang terjadi jika arus listrik dialiri melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks melalui baterai. Nah, jika kita perhatikan kembali, pensil yang dialiri oleh kabel berwarna hitam atau kita sebut juga sebagai katoda memiliki gelembung yang lebih deras daripada pensil yang dialiri oleh kabel berwarna merah atau anoda. Jadi, berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan garam dan air cuka dapat menghantarkan listrik atau bisa kita sebut juga sebagai larutan elektrolit. Tapi, berdasarkan gelembung-gelembung yang ada pada bagian grafit pada pensil, dapat kita simpulkan juga bahwa NaCl atau air garam tergolong elektrolit kuat, sedangkan air cuka termasuk sebagai elektrolit lemah. Selain itu, kabel yang berwarna merah atau positif kita sebut juga sebagai anoda dan akan melakukan oksidasi, sedangkan pada kabel yang berwarna hitam atau kita sebut juga sebagai katoda dan bermuatan negatif akan melakukan kegiatan reduksi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.